bahwa pengalaman mereka itu sangat dihargai dan diperhatikan dalam sebuah produk yang jadi itu teman-teman. Jadi hal ini juga bukan hanya tentang menyelesaikan masalah pengguna juga, tapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan cara berpikir dan bertindak oleh user itu sendiri atau pengguna itu. Jadi kepuasan pengguna itu dapat tercermin dari bagaimana mereka berbicara positif tentang produk kita. Mereka juga akan merekomendasikannya kepada orang lain atau terus menggunakan layanan dari produk kita itu teman-teman. Jadi dengan mendengarkan kebutuhan pengguna dan mengintegrasikannya ke dalam desain, kita juga tidak hanya menciptakan produk yang fungsional, tapi juga kita bisa membangun hubungan emosional dengan para pengguna kita. Contoh nyatanya itu adalah aplikasi transportasi daring yang merancang fitur sesuai dengan masukan pengguna. Seperti halnya itu penambahan opsi kendaraan ramah lingkungan atau pembayaran non tunai. Gitu teman-teman untuk poin yang pertama. Lalu ada poin yang kedua, yaitu mengurangi risiko kesalahan desain. Jadi dengan memahami kebutuhan pengguna sejak awal, risiko kesalahan desain bisa dikurangi. Jadi kesalahan desain seringkali terjadi ketika asumsi pengumuman itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tanpa mereka memahami juga kebutuhan dan tantangan pengguna sejak awal, desain produk dapat menjadi tidak relevan sebenarnya. Itu sulit digunakan atau bahkan bisa menimbulkan frustasi bagi pengguna itu sendiri. Jadi dengan menginvestasikan waktu untuk memahami pengguna melalui riset mendalam, risiko ini mungkin dapat dikurangi atau diminimalisir sebenarnya. Jadi fatalnya teman-teman, kesalahan desain itu bisa sangat mahal untuk diperbaiki, terutama jika produk itu sudah diluncurkan atau sudah dipublish ya teman-teman. Oleh karena itu, untuk memastikannya sudah benar sejak awal, tahapan awal itu bukan hanya untuk mengurangi risiko kegagalan, tapi juga memberikan kepercayaan diri kepada tim dalam membuat produk itu, dalam menciptakan produk yang relevan itu. Untuk contoh sederhananya itu adalah desain situs e-commerce. Jadi jika pengguna itu merasa proses checkout terlalu rumit, mungkin saja pengguna akan meninggalkan keranjang belanja mereka. Jadi dengan memahami kebutuhan pengguna sejak awal, sejak kita melakukan riset pengguna itu, tim desain bisa memastikan bahwa alur checkout sederhana itu dapat diciptakan dan bisa sangat relevan dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada poin yang ketiga, yaitu mendukung keputusan berdasarkan data. Keputusan desain yang diambil berdasarkan data pengguna lebih akurat. Jadi keputusan yang didasarkan pada data pengguna cenderung lebih akurat karena data itu memberikan wawasan nyata tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan pengguna. Jadi riset yang mendalam seperti nanti kita akan belajar nanti seperti survei, wawancara atau analitik penggunaan produk itu bisa memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang bisa sangat strategis. Sebagai contohnya itu teman-teman, jika data menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna meninggalkan aplikasi setelah tahap tertentu, itu menjadi wanti-wanti atau sinyal sebenarnya bahwa ada masalah dalam alur penggunaan pada produk kita atau desain kita. Jadi tim desain itu kemudian dapat menggunakan data itu untuk mengidentifikasi hambatan serta mencari solusinya dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan mendasarkan keputusan pada data yang kita dapat tadi, tim itu tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengembangan. Karena langkah-langkah yang diambil sudah terarah dan didukung oleh bukti. Jadi gitu teman-teman untuk poin yang ketiga. Lalu yang terakhir, jadi mengapa riset pengguna itu penting? Yang terakhir, poinnya itu menghemat biaya dalam jangka panjang. Jadi desain yang tepat dari awal akan mengurangi kebutuhan untuk perbaikan di kemudian hari. Jadi investasi dalam memahami pengguna itu dalam mendesain produk yang tepat sejak awal
dapat mengurangi biaya perbaikan atau pengembangan ulang di kemudian hari. Jadi kita itu sebaik-baiknya bisa menghindari yang namanya itu pengembangan ulang atau pembuatan produk ulang ya. Jadi desain awal tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, produk mungkin harus melalui literasi besar atau bahkan perombakan total yang bisa memakan biaya yang tinggi. Itu juga bisa banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pastinya juga uang, teman-teman. Dan selain itu juga, pada poin ini, produk itu tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan tingginya churn atau pengguna yang meninggalkan produk, yang pada akhirnya ini akan berdampak pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Jadi sebaiknya tuh desain yang tepat dari awal tidak hanya meningkatkan retensi pengguna saja, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Oh ya, ini juga ada contohnya teman-teman. Jadi misalnya sebuah perusahaan teknologi yang melibatkan pengguna dalam tahap pengembangan berhasil merancang produk yang langsung sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasilnya itu ya pastinya mereka itu tidak perlu lagi melakukan perombongan besar setelah peluncuran itu, karena dari risetnya itu udah bagus, dari riset pertama kali itu juga udah bagus. Lalu selanjutnya itu ada metode dasar riset pengguna. Yang pertama itu ada survei. Jadi pengertian survei ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah besar responden. Pertanyaan ini bisa disampaikan dalam berbagai format, seperti survei tertulis atau survei daring, atau melalui wawancara langsung. Survei juga biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tentang opini, preferensi, perilaku, atau karakteristik tertentu dari populasi yang menjadi target penelitian. Survei ini juga memiliki fungsi. Yang pertama itu mengidentifikasi pola perilaku atau preferensi pengguna. Pada poin ini, survei itu memberikan gambaran umum tentang bagaimana penggunaan berperilaku, apa yang mereka sukai, atau preferensi mereka terhadap suatu produk atau layanan. Poin yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei dapat membantu tim dalam membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Jadi contohnya itu teman-teman, sebuah perusahaan teknologi ingin mengetahui fitur apa yang paling diminati pengguna dalam pembaruan aplikasi mereka. Jadi untuk itu mereka perlu mengirimkan atau membuat survei daring kepada ribuan pengguna aktif dengan pertanyaan seperti contohnya tuh, fitur apa yang menurut Anda perlu ditambahkan dalam pembaruan berikutnya? Atau pertanyaan selanjutnya itu, seberapa puas Anda dengan performa aplikasi saat ini? Lalu ada metode dasar riset pengguna yang kedua, yaitu wawancara pengguna. Wawancara pengguna adalah metode riset kualitatif yang dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan individu pengguna atau memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, atau hambatan yang mereka alami. Jadi wawancara ini bersifat mendalam atau secara langsung kepada user kita, yang sering digunakan secara tatap muka ya teman-teman. Langsung itu berarti tatap muka, atau bisa juga melalui panggilan video juga bisa. Jadi intinya wawancara itu mengajukan pertanyaan, teman-teman. Jadi fungsi yang pertama dalam wawancara pengguna itu menggali wawasan yang tidak dapat diperoleh dari data kuantitatif tadi. Jadi dengan pendekatan personal, wawancara itu memungkinkan peneliti untuk memahami alasan dibalik perilaku pengguna atau user kita. Lalu poin yang kedua dari wawancara pengguna ini, mengidentifikasi masalah yang belum terdeteksi.
Jadi pada data kuantitatif seperti survei atau analitik aplikasi tidak selalu mencerminkan perasaan atau pengalaman pengguna secara lengkap. Jadi saat kita melakukan metode dasar riset pengguna yang dengan wawancara pengguna ini, kita bisa merasakan langsung perasaan atau pengalaman pengguna secara langsung. Jadi wawancara itu dapat membantu mengisi kesenjangan ini, teman-teman. Ada poin yang ketiga, yaitu memahami kebutuhan pengguna lebih dalam. Jadi wawancara pengguna ini bisa memberikan kesempatan untuk mengeksplor lebih dalam lagi kebutuhan yang spesifik tentang ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh tim desain atau oleh tim pengembang, yang kemudian bisa kita untuk membuat produk itu menjadi produk yang lebih relevan karena kita telah melakukan wawancara pengguna, teman-teman, secara langsung. Lalu ada poin yang ketiga dari metode riset pengguna, yaitu observasi dan tes usabilitas. Jadi metode ini tuh melibatkan pengamatan langsung terhadap cara pengguna berinteraksi dengan produk layanan atau prototipe. Jadi dalam tes usabilitas, pengguna itu diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, sementara peneliti itu akan mencatat tindakan, kesulitan, dan reaksi mereka atau reaksi pengguna itu. Jadi fokusnya itu adalah pada bagaimana pengguna memahami, menavigasi, dan menyelesaikan tugas dari penggunaan produk itu. Jadi fungsi dari observasi dan tes usabilitas ini, yang pertama itu mengidentifikasi hambatan dari alur pengguna itu. Jadi pengamatannya itu langsung dan membantu menemukan dan bisa juga membantu menemukan bagian dari produk yang sulit dimengerti dari pengguna itu sendiri. Lalu ada juga fungsinya itu mengevaluasi efektivitas desain. Jadi apakah pengguna ini dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan mudah atau tidak sama sekali. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk tim desain untuk memperbaiki kesalahan itu, teman-teman. Lalu ada fungsinya lagi dalam observasi dan tes usabilitas, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi observasi dan tes usabilitas ini itu dapat memahami masalah yang dihadapi pengguna. Jadi tim dapat membuat perubahan dalam meningkatkan kepuasan dan efisiensi pengguna. Lalu ada metode dasar riset pengguna yang keempat, yaitu pembuatan persona atau persona pengguna, user persona biasa kita nyebutnya itu, teman-teman. Jadi pengertian dari persona pengguna adalah representasi fiktif dari kelompok pengguna yang didasarkan pada data riset nyata. Persona dirancang untuk menggambarkan karakteristik, tujuan, kebutuhan, tantangan, dan perilaku dari segmen pengguna tertentu. Persona ini biasanya diberi nama, cerita latar belakang, dan deskripsi dari yang detail untuk membuat terasa lebih nyata. Jadi persona pengguna ini adalah bayangan saja, teman-teman, atau fiktif, user fiktif sebenarnya begitu. Jadi fungsi dari persona pengguna ini membantu pengguna dengan sebentar, teman-teman. Maaf. Oke, lanjut kita, teman-teman. Tadi sampai di fungsi persona pengguna. Jadi fungsi yang pertama itu membantu tim memahami pengguna lebih baik. Persona itu memberikan gambaran tentang siapa pengguna mereka atau siapa yang akan menggunakan produk mereka, sehingga tim itu dapat membuat keputusan desain yang lebih relevan. Lalu fungsi yang kedua itu menyediakan panduan untuk mengambil keputusan. Jadi dengan memahami persona juga, tim dapat memprioritaskan fitur atau solusi yang sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Mungkin itu saja, teman-teman, dari metode dasar riset pengguna.
Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan utama. Tujuan utama riset pengguna dalam UX, dalam desain UX. Jadi tujuan utama dalam riset pengguna dalam UX itu, yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pengguna. Jadi langkah pertama dalam menciptakan desain yang efektif itu adalah dengan kita memahami kebutuhan dan masalah utama pengguna itu. Jadi seperti riset yang mendalam, seperti survei dan wawancara tadi, metode dasar tadi teman-teman dapat membantu mengungkap hambatan yang dihadapi pengguna dalam mencapai tujuan mereka. Jadi dengan memahami kebutuhan ini, tim desain juga dapat merancang solusi yang relevan dan efisien. Lalu ada poin yang kedua yaitu memahami perilaku pengguna. Jadi cara pengguna menggunakan produk atau fitur tertentu bisa memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, membantu tim mengetahui fitur mana yang digunakan atau alur mana yang mungkin sangat membingungkan bagi user dalam menggunakannya atau kebiasaan umum bagi para user itu sendiri. Hal ini juga memungkinkan untuk merancang pengalaman yang lebih intuitif dan selaras dengan perilaku pengguna sehari-hari. Lalu ada yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mengukur efektivitas desain. Jadi efektivitas desain dapat diukur dengan melihat apakah pengguna berhasil mencapai tujuan mereka dengan mudah atau tidak. Jadi tes usabilitas adalah umpan balik langsung, metode yang bagus, memberikan data penting tentang bagian mana yang berfungsi dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Lalu ada poin yang keempat yaitu membangun empati. Jadi empati itu adalah intinya Nggak penting tahu. Baik tahu ini. Nggak penting tahu. relevan dan menyentuh kebutuhan emosional mereka. Empati juga memungkinkan produk kita terasa lebih manusiawi dan ramah bagi pengguna serta mudah digunakan. Itulah teman-teman untuk tujuan utama riset pengguna dalam desain UX itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada kesalahan umum dalam riset pengguna. Yang poin pertama itu mengabaikan pendapat pengguna. Nah ini jangan sampai kita mengabaikan pendapat pengguna teman-teman. Jika kita terlalu fokus pada asumsi pribadi kita tanpa mempertimbangkan masukan dari pengguna nyata, itu tidak sangat relevan teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah tidak menggunakan data yang cukup. Jadi keputusan yang diambil itu adalah dari data yang terbatas, yang bisa menyesatkan. Dari datanya itu kurang sebenarnya, tidak terlalu efektif. Lalu yang ketiga itu, poin yang ketiga hanya fokus pada kuantitas atau kualitas. Perlu keseimbangan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Mungkin itu saja teman-teman kesalahan umum dalam riset pengguna. Lalu selanjutnya itu saja mungkin sesi sharing kita hari ini, sesi materi kita. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan teman-teman. Saya juga akan bersedia menjawab sebisa mungkin, sebisa saya, semampu saya. Saya tunggu 5 menit ya teman-teman. Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya. Oke, sebentar teman-teman. Beri saya waktu dulu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama ada dari Kakak Lukmanul Hakim. Izin bertanya, apakah materi akan di-share? Mungkin akan di-share nanti teman-teman. Akan di-share di drive dari Stupen ini, bisa Academy. Nanti akan di-share teman-teman.
Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Akbar Rizkilah. Bagaimana memastikan hasil riset pengguna benar-benar mencerminkan kebutuhan mayoritas pengguna, bukan hanya sebagian kecil? Oke. Jadi untuk memastikan hasil riset ini, hasil riset yang mencerminkan kebutuhan mayoritas, yang pertama itu adalah penting kita untuk memilih sampel atau pengguna yang representatif dari seluruh target audiens kita. Jadi gunakan metode kombinasi seperti data kuantitatif dan survei langsung untuk mengukur tren yang terjadi saat itu. Dan data kualitatif juga penting dari wawancara atau tes usabilitas untuk menggali wawasan yang sangat mendalam itu. Selain itu juga, kita juga bisa menghindari bias atau pengumpulan data